Assalamualaikum sahabat terkasih. Kali ini aku akan mengangkat tentang sedekah. Aku itu sampai kapok bersedekah sama tukang minta-minta. Benar-benar kapok dan tidak mau bersedekah sama tukang minta-minta. Jadi awalnya kelas 5 SD. Waktu itu di kelas kami masuk seorang murid baru. Dia pakai emas, ada jari-jarinya, pakai gelang emas, pakai kalung emas, pakai anting. Saya yang waktu itu kelas 5 SD, nama juga anak-anak, berpikir pastilah orang tuanya kaya banget, anting emas. Karena menurut aku orang tuaku juga cukup kaya, tapi hanya mampu membelikan aku. Beda sekali dengan anak yang baru masuk itu, cincin emas, gelang emas, kalung emas, dan anting emas. Aku berpikir, alangkah kayanya orang tua anak yang baru masuk itu ya. Pada hari Sabtunya, aku biasa liburan ke tempat nenek, dan saat itu nenek ngomong, di kelas kamu ada anak baru masuk ya? Iya, namanya si itu ya. Kok nenek tahu? Ya kan tinggalnya dekat sini, kata si nenek. Dia baru pindah dekat sini. Begitu nenek saya bilang bahwa teman baru saya yang pakaian emas-emasnya banyak itu tinggal dekat rumah nenek saya, maka rasa ingin tahu dan cemburu aku sebagai anak kecil membuat aku bertanya sama nenekku, "Nek, bapaknya kerja di mana?" Kata nenekku, "Bapaknya tidak kerja." "Kalau gitu ibunya kerja di mana?" "Ibunya juga nggak kerja." "Lah, tapi dia cincinnya emas banyak, gelang emasnya juga banyak, dan pakai kalung dan anting emas. Dari mana dia dapat?" Nah, kata nenek saya, yang kerja itu kakeknya, ibu dan bapaknya tidak bekerja. Dengan rasa penasarannya aku bertanya, "Emang kakeknya kerja apa, Nek?" Dijawab nenek saya, "Kakeknya hanya tukang minta-minta. Nanti sore juga lewat di sini. Kamu tunggu aja di sini, nanti dia akan lewat di depan rumah kita." Pas sore-sore, tiba-tiba saya dipanggil nenek, "Mai sini, itu kakeknya lewat." Nah, begitu saya lihat, alangkah kagetnya saya. Karena kakek sahabat saya itu yang pakai emasnya banyak, cincin, gelang, kalung, anting emas, berderet, ternyata adalah tukang minta-minta langgananku. Aku kalau bertemu ke masih kakek itu di pasar, pasti ngasih dia sedekah. Sehingga saya ngeliatin aja, astaga, ternyata dia kaya sekali, lebih kaya dari bapak saya. Kita anak kecil kan suka membandingkan dengan orang yang kita kenal, itu bapak saya. Bapak saya kalau karena pedagang kan tiap hari bawa uang banyak hasil dari dagangan beliau. Jadi saya lihat uang bapak saya itu banyak. Ternyata dia jauh lebih kaya dari bapak saya. Ya ampun. Kalau gitu, mulai hari ini saya tidak mau lagi sedekah sama pengemis. Ternyata mereka lebih kaya dari orang tuaku sendiri. Nah, sejak itulah saya tidak pernah lagi bersedekah sama tukang minta-minta. Tetapi karena jiwa bersedekah itu telah ditanamkan oleh orang tua sejak saya kecil, kalau orang tua mau bersedekah selalu saya dikasih uang, "Ayo kasih sama peminta-minta itu cepatan, nanti keburu pergi." Nah, saya juga buru-buru lari ngejar itu tukang minta-minta. Nah, jiwa itu sudah tertanam memberi orang yang susah dalam pemikiran kita. Nah, sejak itu aku tidak pernah lagi bersedekah sama tukang minta-minta. Tetapi jiwa saya yang telah dibentuk oleh orang tua saya membuat saya mencari orang yang miskin yang pantas kita beri sedekah. Sejak itulah kalau aku pergi ke pasar, aku liatin gitu jompo-jompo yang dagangannya, kalau dihitung-hitung untungnya tidak seberapa, dan juga ada resiko rugi karena bisa busuk barang dagangannya. Nah, pada mereka lah aku bersedekah. Kadang-kadang untuk menjaga harga diri mereka, aku tidak ngasih, "Bu, ini sedekah." Tidak begitu.
saya beli dagangannya, kadang-kadang dengan uang yang kalau misalnya harganya cuma 5.000 misalnya, saya kasih uang 20.000 atau 50.000. Pas dia cari nggak ada kembali, ya udah nggak apa-apa, buat ibu aja, simpan buat ibu aja, nggak apa-apa. Sebenarnya saya memang mau bersedekah, bukan buat belanja, tapi untuk menjaga harga diri orang tersebut, jompo tersebut, saya beli. Begitulah, sejak aku tidak lagi bersedekah sama tukang minta-minta, sejak itu aku alihkan cara bersedekahku kepada para jompo yang dagang di pasar atau yang keliling kampung, bawa dagang-dagangan yang murah meriah tapi mudah basi. Pada mereka lah aku bersedekah dengan cara seperti itu. Kadang saya benar-benar tidak membutuhkan makanan itu, karena saya juga batuk-batuk, saya beli dan nanti saya kasih lagi ke orang lain. Lagi mau pulang, lihat ada anak-anak lagi main, ya ini kuenya buat kamu makan ya. Atau lagi saya mau ketemu sama pemulung, kasih pemulung. Jadi sekalipun saya tidak lagi mau bersedekah sama pengemis, tapi jiwa yang telah ditanamkan orang tua itu membuat saya mengalihkan sedekah saya kepada orang yang lebih membutuhkannya. Dan dia masih berusaha untuk mendapatkan rezeki yang teramat kecil dengan kemampuan dan kesanggupan yang dia miliki. Tertatih-tatih mencari rezeki dengan tubuh tuanya yang sudah renta. Kepada mereka lah aku biasa bersedekah setelah tidak lagi bersedekah sama pengemis. Wassalam.